warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama Miss Nita di sini. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini Miss Nita akan menjelaskan tema 1, yaitu makhluk hidup tumbuhan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, Miss Nita ingin bertanya dulu nih. Teman-teman, ada yang tahu tidak 5 ciri-ciri dari makhluk hidup? Apa ya? Iya benar, 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu makhluk hidup bernapas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak. Lalu yang keempat, makhluk hidup akan bertumbuh. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu makhluk hidup akan berkembang biak. Oke, itu dia 5 ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, sekarang kita lanjut ke materi ya teman-teman. Yuk kita saksikan bersama. Makhluk hidup tumbuhan. Oke teman-teman, tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Ya, hari ini Miss Nita akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif ya teman-teman. Alat dari perkembangbiakan vegetatif berasal dari tumbuhan induknya. Ya teman-teman, ada yang tahu maksud dari tumbuhan induknya? Oke, tumbuhan induknya itu maksudnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, langsung dari pohonnya. Nah, ini namanya itu stek. Jadi stek itu adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong dengan cara memotong bagian batang, tangkai, daun atau pucuk. Nah, contohnya ada tumbuhan yang bisa disetek yaitu tumbuhan singkong, tebu, dan bunga mawar. Oke, contohnya seperti ini teman-teman ya, disetek itu yaitu memotong. Yang digambar ini berarti dia memotong batangnya, lalu ditanam ke dalam tanah. Oke, Miss lanjut ya. Yang B yaitu mencangkok. Mencangkok adalah membuat bagian batang menjadi akar. Oke, kalau setek tadi memotong pada bagian tumbuhan ya. Kalau mencangkok itu membuat bagian batang menjadi akar. Langkah-langkahnya, yang pertama mengeret kulit, yaitu kulitnya dikupas tipis. Oke, seperti nomor 2 ya, dikupas. Lalu yang kedua itu membuang kulitnya. Kemudian buang bagian yang berlendir. Jadi di dalam kulit yang warna coklat ini, nanti yang warna putih-putih ini ada lendirnya. Nah, dibuang dahulu lendirnya. Lalu yang ketiga, membungkus dengan tanah pada bagian yang sudah dikulitin dan dibuang lendirnya. Lalu yang keempat, membungkus tanah dengan plastik dan mengikatnya. Selanjutnya yang kelima, memisahkan dari batang induk jika sudah tumbuh akar. Jadi jika sudah tumbuh akar setelah dibungkus tanah, langsung dipotong dari batang induknya. Dan yang terakhir yang keenam, menanamnya di pot atau di tanah. Oke, dari tumbuhan yang bisa dicangkok itu ada tumbuhan mangga, jambu, dan jeruk. Kita lanjut yang ketiga, yang C yaitu spora. Oke, ini contoh tumbuhan yang menggunakan spora, namanya tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku ada di bagian bawah daun yang berbentuk bulat-bulat kecil. Oke, ini bagian atasnya teman-teman ya, dan ini bagian bawahnya. Kelihatan ya, ada bintik bulat-bulat kecil. Oke.
spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran sporanya berterbangan. Lalu spora yang akan jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Ya, contoh spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Oke, bagaimana teman-teman penjelasan dari Miss Nita hari ini? Semoga teman-teman sudah mengerti semua ya. Sampai di sini dahulu penjelasan dari Miss Nita. Selalu semangat ya belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.